Banyak sekali subhan yang dibawakan oleh kaum sufi atau tasawuf. Maka teman-teman sekalian, di sini sangat menarik kalau kita membahas persoalan subhat tasawuf. Maka simak terus video ini hingga selesai agar kita menemukan jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang subhat bahwa tasawuf dan sufi adalah ajaran Rasulullah dan para sahabat. Sejarah munculnya tasawuf dan sufi. Tasawuf diidentikan dengan sikap berlebihan dalam beribadah, juhud dan wara terhadap dunia. Penganutnya disebut sufi. Selanjutnya ditulis sufi menurut ejaan yang lain, dan jamaknya adalah sufia. Istilah ini sesungguhnya tidak masyhur di zaman Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya dan para juga tabi'in, sebagaimana dikatakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala di dalam kitab Majmu' Fatawa. Adapun lafaz sufia bukanlah lafaz yang masyhur pada 3 abad pertama Islam, dan setelah masa itu penyebutannya menjadi masyhur. Basra, sebuah kota di Irak, merupakan tempat kelahiran tasawuf dan sufi, di mana sebagian ahli ibadahnya mulai berlebihan dalam beribadah, juhud dan wara terhadap dunia dengan cara yang belum pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, hingga akhirnya memilih untuk mengenakan pakaian yang terbuat dari bulu domba atau suf. Meski kelompok ini tidak mewajibkan tarekatnya dengan pakaian semacam itu, namun atas dasar inilah mereka disebut dengan sufi sebagai nisbat kepada suf. Jadi lafaz sufi bukanlah nisbat kepada al-sufa yang ada di zaman Rasulullah SAW, karena nisbatnya kepada adalah sufi, bukan pula nisbat kepada saf terdepan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena nisbat kepadanya adalah sofi. Demikian juga bukan nisbat kepada makhluk pilihan Allah, karena nisbatnya adalah safawi, dan bukan pula nisbat kepada Supa bin Bisr, salah satu suku Arab. Meski secara lafaz bisa dibenarkan, namun secara makna sangatlah lemah, karena antara suku tersebut dengan kelompok sufi tidak berkaitan sama sekali. Para ulama Basra yang mengalami masa kemunculan kelompok sufi ini tidaklah tinggal diam, sebagaimana yang diriwayatkan Abu Aisyah Al-Asabani rahimahullah ta'ala dengan sanadnya dari Muhammad bin Sirin rahimahullah, bahwa telah sampai kepadanya tentang berita orang-orang yang mengutamakan pakaian yang terbuat dari bulu domba. Maka beliau berkata, sesungguhnya ada orang-orang yang mengutamakan pakaian yang terbuat dari bulu domba dengan alasan untuk meneladani Al-Masih bin Maryam. Maka petunjuk Nabi kita lebih kita cintai. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam biasa mengenakan pakaian terbuat yang dari bahannya katun dan lain sebagainya. Teman-teman sekalian dapat merujuk di dalam kitab Majmu' Fatawa karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah halaman 5, 6 dan sampai 16. Syekh Muhammad Aman bin Ali Al-Jami rahimahullah ta'ala berkata di dalam kitab At-Tasawuf min Suwaril Jahiliyah halaman 5, bahwa demikianlah munculnya jahiliyah tasawuf, dan dari kota inilah Basra ia tersebar. Maka timbullah sebuah pertanyaan, siapakah peletak tasawuf tersebut? Ibnu Ajibah, seorang sufi Fatimi, mengklaim bahwa peletak tasawuf adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menurut Ibnu Ajibah mendapatkannya dari Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu dan ilham. Kemudian Ibnu Ajibah berbicara panjang lebar tentang hal ini dengan sekian banyak bumbu keanehan dan kedustaan, yaitu Jibril pertama kali turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa ilmu syariat. Ketika ilmu itu telah mantap, turunlah ia untuk kedua kalinya dengan membawa ilmu hakikat. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengajarkan ilmu hakikat ini pada orang-orang khusus saja. Dan yang pertama kali yang menyampaikannya tasawuf adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan Hasan Al-Basri rahimahullah. Menimba darinya kita dapat merujuk dalam kitab Iqamul Himam fi Syahril Hikam halaman 5, dinukil dari At-Tasawuf min Syuwaril Jahiliyah halaman 8. Syekh Muhammad Aman bin Ali Azami rahimahullah berkata, perkataan Ibnu Ajibah ini merupakan tuduhan keji lagi lancang terhadap Rasulullah SAW. Dengan kedustaan, ia menuduh bahwa Rasulullah SAW menyembunyikan kebenaran, dan tidaklah seorang menuduh Nabi dengan tuduhan tersebut seorang jindik yang keluar dari Islam dan berusaha untuk memalingkan manusia dari Islam jika ia mampu. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan kebenaran tersebut dalam firman-Nya, "Wahai Rasulullah, sampaikanlah apa yang telah diturunkan kepadamu oleh Rabbmu, dan jika engkau tidak melakukannya, maka engkau tidak menyampaikan risalahnya." Quran Surah Al-Maidah ayat 67.
Beliau juga berkata, adapun pengkhususan Ahlul Bait dengan sesuatu dari ilmu agama, dan ini merupakan pemikiran yang diwarisi orang-orang sufi dari pimpinan-pimpinan mereka, yaitu Syiah. Benar-benar Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sendirinya membantahnya. Sebagaimana diriwayatkan Al-Imam Muslim dari hadis Abu Tufail Amir bin Al-Wasilah, ia berkata, suatu saat aku pernah berada di sisi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, maka datanglah seorang laki-laki seraya berkata, apa yang pernah dirahasiakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepadamu? Maka Ali pun marah lalu mengatakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum pernah merahasiakan sesuatu kepadaku yang tidak disampaikan kepada manusia. Hanya saja beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberitahukan kepadaku tentang 4 perkara. Abu Tufail rahimahullah berkata, apa 4 perkara itu wahai Amirul Mukminin? Beliau menjawab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya Allah melaknat seseorang yang melaknat kedua orang tuanya, Allah melaknat seseorang yang menyembelih untuk selain Allah, Allah melaknat seorang yang melindungi pelaku kejahatan, dan Allah melaknat seorang yang mengubah tanda batas tanah. Teman-teman sekalian, silakan dapat melihat di dalam kitab At-Tasawwuf min Suwaril Jahiliyah halaman 7 sampai 8. Hakikat tasawuf dari pembahasan di atas jelaslah bahwa tasawuf bukan ajaran Rasulullah dan bukan pula ilmu warisan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Lalu dari manakah ajaran tasawuf ini? Syekh Ihsan Ilahi Jair rahimahullah berkata, ketika kita telusuri ajaran sufi periode pertama dan terakhir, dan juga perkataan-perkataan mereka baik yang keluar dari lisan ataupun yang terdapat di dalam buku-buku terdahulu dan terkini mereka, maka kita dapati sangat berbeda dengan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Dan kita tidak pernah melihat asal-usul ajaran sufi ini di dalam sejarah pemimpin umat manusia, yaitu Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya yang mulia lagi baik, yang mereka adalah makhluk-makhluk pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam semesta ini. Bahkan sebaliknya, kita melihat bahwa ajaran sufi ini diambil dan diwarisi dari kerahiban Nasrani, Brahma Hindu, ibadah Yahudi, dan yuhudnya Buddha. Teman-teman sekalian bisa melihatnya di dalam kitab At-Tasawwuf Al-Mansya wal Masadir halaman 28. Syekh Abdurrahman Al-Waqi rahimahullah berkata, sesungguhnya tasawuf merupakan tipu daya setan yang paling tercela lagi hina untuk menggiring hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam memerangi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya tasawuf merupakan topeng bagi majusi agar tampak sebagai seorang rabani. Bahkan ia sebagai topeng bagi setiap musuh sufi di dalam memerangi agama yang benar. Periksalah ajarannya, niscaya engkau akan mendapati di dalamnya ada ajaran Brahma, Buddha, Manawiyah, Isania, Aplotania, Gusania, Yahudi, Nasrani, dan Berhalisme Jahiliyah. Ini dapat kita lihat di dalam mukadimah kitab Masyahurat Tasawuf halaman 19. Keterangan para ulama di atas menunjukkan bahwa ajaran tasawuf bukan dari Islam. Bahkan ajaran ini merupakan kumpulan dari ajaran-ajaran yang sesat yang berusaha disusupkan ke tengah-tengah umat untuk menjauhkan mereka dari agama Islam yang benar. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila channel ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian, silahkan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.